Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Tuan-tuan dan puan-puan semua, berbagai sekali saya bisa berada di sini, walau waktu saya tidak panjang. Langsung kepada inti pertanyaan. Pertama, saya ingin berbicara dulu di ranah Melayu. Bagaimana Quran bisa menjadi solusi bagi tamadun di Nusantara atau di dunia Melayu. Sama-sama kita ketahui Indonesia dan Malaysia seringkali terganggu persahabatannya hanya perkara tempe, batik. Permasalahan sebetulnya sangat-sangat sepele, sangat kecil sekali. Masalah politik ada, tetapi itu hanya segelintir orang saja yang tidak menginginkan Islam Melayu ini bersatu. Hari tidak ingin Malaysia, Indonesia, Singapura, Muslim khususnya dan Brunei bersatu. Ada yang ingin kita ini rusak. Sehingga saya berani mengatakan pada hari ini bahwa politik bisa saja fluktuatif antara Indonesia dan Malaysia. Ekonomi yang mungkin sedikit bergesekan, namanya juga tetangga. Jangankan tetangga, suami istri saja kadang-kadang. Tapi perlu gesekan suami istri, karena setelah itu lebih hot lagi biasanya. Artinya itu hanya sebuah kerikil kecil untuk menambah persaudaraan. Namun saya yakin dengan Al-Quran yang kita bawa, dengan Al-Quran yang kita yakini, tidak ada yang bisa memisahkan Indonesia dengan Malaysia dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Itu keyakinan saya. Dari situ kemudian kita bisa meretas lebih jauh lagi menuju tamadun di bumi Nusantara ini. Coba lihat, Alexandria sudah memunculkan dari Afrika peradabannya di dunia. Yunani, Greek juga sudah bertamadun dengan polanya sendiri. Lalu kemudian Romawi, Persia, sekarang dunia barat, Amerika dan Eropa. Semuanya runtuh. Dan bahkan saya pikir kalau kembali kepada cara pandang Islam, cara pandang Quran, innamal umam akhlaqun idza dhahabat akhlaqum idza dhahabat hum dhahabu. Jadi sebuah nation, sebuah bangsa itu jika ada akhlak di sana, dan hancurnya sebuah bangsa jika hancur akhlaknya. Barat sudah tidak bisa berhenti lagi dengan masalah perzinahan, tidak bisa lagi. Di Amerika diresmikan sudah perkawinan sejenis, dia sudah tidak bisa kembali lagi, akhlak mereka sudah hancur. Padahal entiti sebuah bangsa itu dikenal lewat akhlaknya. Jika akhlak itu hancur, maka dia adalah bangsa itu. Alhamdulillah di Melayu kita masih menemukan banyak hijab. Oke, ada drugs di Indonesia, ada juga drugs di Malaysia. Ada perzinahan, couple di kalangan anak-anak belia. Pornografi. Alhamdulillah, saya punya cerita sedikit. Kami buat program namanya Indonesia Menulis Al-Quran sampai khatam. Satu hari ada budak-budak usia kira-kira 12 sampai 13 tahun, ketika guru tidak datang di sekolah, mereka nonton melihat porno bersama, kira-kira 7 orang. Lalu
guru yang bijaksana ini menghukum mereka, memberikan sanksi mereka menulis Quran sampai khatam. Jadi 30 juz ditulis oleh 7 orang. Yang menakjubkan adalah ini hal sederhana. Budak-budak ini bisa menulis 1 juz itu dalam tempo, maksud saya 3 juz dalam hanya waktu 7 hari. Mereka menulis. Jadi following the line metodenya itu, menambahkan ayat-ayat Al-Quran. Satu budak itu bisa menulis 3 juz, menulis bukan membaca, dalam 1 minggu. Apa efek and impact yang ditimbulkan setelah menulis Al-Quran? Rasa malu mereka begitu tinggi, menyesal mereka setelah banyak melihat Al-Quran. Rasa malu yang merupakan syu'batun min syu'abil iman, di antara tiang-tiang iman adalah rasa malu. Itu kemudian bangkit tumbuh ketika sering melihat Al-Quran. Padahal budak-budak ini belum lagi paham, hanya melihat font gambar Al-Quran saja, membuat anak ini kemudian punya rasa malu dan disiplin yang tinggi. Tidak lagi malas sekolah, kemudian berpengaruh kepada akademiknya. Kami punya pengalaman, setiap santri-santri atau pelajar-pelajar hafiz Quran biasanya cemerlang nilai akademiknya, cemerlang nilai akademiknya, sebab Quran itu memang mencerdaskan. Saya mau ambil contoh seperti ini. Misalnya saya membaca Al-Quran dengan cepat dan saya menyanyi dalam bahasa Indonesia yang saya hafal sejak kecil. Anda bisa lihat buktinya. Saya ingin baca misalnya Al-Quran dengan cepat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin ila akhir ayat. Sekarang saya ingin berlagu bahasa Indonesia yang sudah saya hafal sejak saya masih kecil. Lagunya begini: 1 aku sayang ibu, 2 juga sayang ayah, 3 sayang adik kakak, 1 2 3 sayang semuanya. Ini sudah saya hafal sejak saya belum bisa baca Quran barangkali. Sekarang saya ingin secepat Al-Quran, 1 aku sayang ibu dulu situ. Saya tidak bisa. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, saya bisa membaca itu dengan berbagai aktivitas, tapi 1 aku sayang ibu dulu saya. Oke, sekarang saya mau praktik. Semua hafal ayat kursi. Oke, baca dengan cepat seperti ini. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Bisa ya? Oke, 3 2 mulai. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Oke, sekarang lagu apa dalam bahasa Melayu yang Anda hafal sejak kecil? Sambil lewat saja. Sejak kecil dari Malaysia kira-kira bahasa apa, lagu apa yang terkenal? Rasa sayang. Rasa sayang. Rasa sayang. Bagaimana kalau moderator kita minta nanti kalau selesai tapi tanpa nada, cepat seperti membaca ayat kursi. Oke, 3 2 mulai. Rasa sayang kita, rasa sayang diri, dan rasa sayang rasa sayang. Mana bisa Ustaz? Pernah di otak? Ya benar. Coba rasa sayangnya. 1 2 mulai, cepat. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu. Ya, tapi saya ingin bertanya, ketika Anda membaca Quran pernah tidak relax? Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil
di mana dia soalnya ini satu-satu saya baru saya tidak sih. Otak saya tidak bisa ikut karena kurang kompatibel. Ini hal-hal sederhana. Belum nanti kalau kita dalami maknanya. Karenanya program 1 jam bersama Al-Quran Malaysia mengaji ini sebetulnya kira-kira targetnya pemberantasan buta huruf Al-Quran atau buta aksara Al-Quran. Tetapi jika ini ditambah dengan tadabbur ini adalah program pemberantasan buta makna Al-Quran. Dan hari ini saya coba sedikit praktik tadabbur. Bagaimana kita bisa memberantas buta makna Al-Quran? Saya ingin menceritakan dulu kebahagiaan saya berada di Malaysia pada hari ini. Kata para ulama, ini bukan dari Nabi SAW. Di bulan Ramadan ada 4 keistimewaan. 1, jika Anda berada di bulan Ramadan. 2, dan Anda berada pada hari Jumat atau malam Jumat. Dan yang ketiga, Anda mendapatkan Lailatul Qadar pada malam Jumat di bulan Ramadan. Dan yang keempat, ketika Anda berada di tanah suci Mekah. Para ulama mengatakan, kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan ada hari Jumat jatuh pada tanggal-tanggal ganjil, kemungkinan besar itu adalah Lailatul Qadar. Ini hari apa? Hari keberapa? 23 ganjil di bulan Ramadan. Turun dari airport kami disambut dengan hujan gerimis rintik-rintik. Saya perhatikan, saya buka kaca kereta, saya lihat langit tidak pekat, tidak hitam pekat seperti yang dikatakan dalam Sunnah. Saya masih melihat warna abu-abu grey awan malam hari itu. Suhu udara juga tidak panas, tidak juga sejuk. Saya buka jendela hotel dan tidak ada tirai. Saya ingin menyaksikan langit dari kamar saya dari bilik saya malam itu sama. Seperti tidak bisa berhenti merasakan kenikmatan. Rasanya saya berada di Mekah seperti tidak berada di Malaysia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya ingin ajak sedikit tadabbur agar kita tidak buta makna. Saya yakin di sini banyak yang tidak buta huruf, tapi barangkali mohon maaf masih banyak yang buta makna. Ya, begini, ini menarik. Kalau ingin menikmati Al-Quran sebagai peretas berbagai kosongan. Jadi Al-Quran bukan cuma sumber ilmu, tapi dia merupakan syifa, obat dan solusi dari penyakit peradaban, tamadun. Ini solusinya di sini semua. Saya mulai dari hal yang sederhana, praktiknya begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzalna tanazzalul malaikatu war-ruh fiha, begitu ya. Ada anzalna, ada tanazzal, dari kata yang sama, nazala. Dalam bahasa, kalau misalnya ada banyak benda pinjam, dalam bahasa Arab kalau kita bilang anzal itu berarti saya turunkan sekaligus semua dalam satu waktu. Kalau saya bilang nazal itu, saya turunkan nazal itu satu persatu, itu bahasa Arab. Qata'a memotong, tapi qata'a itu bahasa Arab. Kenapa di ayat ini menggunakan inna anzalna? Kenapa di ayat ini menggunakan inna nahnu nazzalna az-dzikr? Ya, nazzalna dzikr. Dari sini membuat kita mengerti
ternyata ada dua fase turunnya Al-Quran. Dua fase. Fase pertama biasanya menggunakan kata anzalna, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Anzalna diturunkan sekaligus dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Tetapi nazzalna fase kedua, dari langit dunia atau Baitul Izzah atau Baitul Ma'mur ke qalbu Muhammad secara bertahap, berperiode. Selama berapa tahun? 23 tahun. Berapa lama Nabi Muhammad menyelesaikan hafalan Qurannya? 23 tahun. Setelah ayat terakhir turun, beliau meninggal dunia. Berarti berapa lama Nabi Muhammad SAW menghafal Quran? Seumur hidupnya. Jadi seseorang dikatakan hafizul Quran kalau dia menjaga Qurannya sampai seumur hidupnya. Tapi survei membuktikan 90% alumnus pesantren tahfidz hilang hafalannya, habis hafalannya. Betul? Mungkin di antara Anda ada yang sejak kecil sudah hafal juz amma, tapi setelah dewasa hilang hafalannya karena tidak dijaga. Ya, mungkin ada yang seperti itu. Baik, sini kembali. Oh, dari kata-kata saja kalau kita dalami Al-Quran itu berisi ilmu yang luar biasa. Anzala dan nazal. Ada lagi yang menarik. Tanazzal. Ya, tanazzalul malaikatu war-ruh. Tanazzal dari sama kata yang sama. Kenapa ketika menceritakan malaikat turun dari langit pada menggunakan kata-kata tanazzal, sementara berkaitan dengan kematian, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzal, gitu ya, tatanazzal alaihimul malaikat. Kalau di sini tanazzal, apa bedanya? Kalau kita cermati, ternyata para ahli tafsir mengatakan tanazzal pada surah Al-Qadar ini menunjukkan bahwa hanya sekali turun, dan hanya sekali setahun turun di bulan Ramadan, atau pada saat itu hanya sekali turun seperti itu malaikat, dan tidak ada lagi yang pernah seperti itu turunnya, dan hanya sekali. Sementara tatanazzalu alaihimul malaikat ini berkaitan dengan malaikat yang mencabut nyawa. Tatanazzalu ada tambahan satu lagi ta. Ta secara nahwu di sini artinya litatahud wa tikrar. Ta yang kedua menunjukkan berulang-ulang dan seringkali terjadi. Karenanya malaikat pencabut nyawa itu naik turun naik, berulang-ulang mencabut nyawa. Nah, dari singkat cerita ini bulan baik, bulan Ramadan. Semalam jika itu betul Lailatul Qadar, yufraku fihi kullu amrin hakim. 1 tahun ke depan sudah ditetapkan apa yang akan terjadi nantinya. Dan orang-orang yang semalam bangun lalu membaca doa mendapatkan Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, bukan cuma fa'fu anni. Dia doakan anaknya, dia doakan sahabatnya, dia doakan orang-orang tercinta, dia doakan muslimin dan muslimat. Insya Allah ini peradaban yang sekarang mulai rusak. Dengan izin Allah ditetapkan 1 tahun ke depan jika kita sungguh-sungguh kembali kepada Al-Quran, insya Allah akan terjadi perubahan-perubahan besar dalam hidup. Dan siratan-siratan ilmiah kalau kita ingin jelaskan satu-satu di sini terlalu besar, tapi saya ingin tutup. Nanti kita bisa diskus. Tidak pernah ada yang bisa membayangkan Romawi dan Persia, 2 peradaban besar paling maju di masa Rasulullah, bisa hancur. Dan tidak ada yang pernah bisa membayangkan Jazirah Arab. Jazirah Arab di tengah gurun pasir itu menjadi lentera baru muka bumi dengan
peradaban yang gemilang, dan setelahnya tidak pernah ada lagi peradaban sehebat itu. Dari mana mulainya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa namanya? Said Munawar. Kalau ada calon PM di sebuah negeri antah berantah, lalu dia canangkan program ilmu. Yang satu lagi calon PM ekonomi untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Kira-kira PM yang mana bakal dipilih oleh rakyat yang ada di ruangan ini? Itu harus ditanya kepada mereka, Pak. Tapi mereka akan jawab kata undi itu rahasia. Tapi saya tahu akan mereka jawab ekonomi. Tapi saya ingin bertanya, dari mana Quran mengobati penyakit peradaban yang sudah sangat rusak pada masa ini? Apakah yang diturunkan pertama kali ayat politik? Tidak. Apakah yang pertama kali diturunkan ayat ekonomi? Bukan. Apa yang diturunkan? Ilmu. Dan Al-Quran adalah kitab ilmu. Ada satu kali kata tafsir disebutkan di dalam Al-Quran, ahsana tafsiran. Tapi ada 4 kali kata tadabbur disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Awalam yadabbarul qaul. Ada 4 kata tadabbur di dalam Al-Quran. Untuk menjadi seorang mufassir, kita harus memiliki minimal 20 disiplin ilmu. Tidak bisa setiap orang boleh mentafsirkan. Tapi untuk mentadabburi, kita membaca tafsir, lalu kita kemudian mengambil makna ayat sesuai dengan kadar kemampuan kita mentadabburinya. Jadi setiap orang bisa mentadabburi Al-Quran, tapi tidak setiap orang boleh menafsirkan Al-Quran. Saya kira itu yang paling ringkas. Tapi kalau boleh saya tambah sedikit, apa tujuan bertadabbur Quran? Ya, di dalam Al-Quran disebutkan 2 tujuan tadabbur Quran, dan apa tujuan tafsir menafsirkan Al-Quran? Saya mulai dari tujuan menafsirkan Al-Quran adalah tentu untuk memahami makna setiap ayat, setiap kata, bahkan setiap huruf di dalam Al-Quran dan susunan kalimatnya. Tetapi tadabbur Al-Quran disebutkan di 2 ayat. Tujuan mentadabbur Al-Quran itu ada 2. 1, agar kita merasakan langsung bahwa Quran ini betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan tadabbur. Dan orang-orang yang sudah merasakan langsung Al-Quran berasal dari Allah, maka tidak mungkin dia sia-siakan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Andai Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, pastilah mereka akan mendapatkan banyak sekali kontradiksi di dalamnya. Jadi tujuan utama bertadabbur Quran diantaranya adalah agar kita merasakan langsung bahwa Quran ini berasal dari Allah. Contoh, barangkali contohnya begini. Program Ahlan wa sahlan. So we can speak English with Mr. Numan, and also I can speak Arabic with Mr. Numan, but Mr. Numan cannot speak Melayu with me. Not yet. Not yet. Later, inshallah. Saya After- Muhammad Ali Khan.
dari USA. Again. Saya Numan Alifan dari USA. Ya. Berasal dari Pakistan. Sedikit saya kasih contoh supaya Anda betul-betul merasakan Al-Quran ini berasal dari Allah. Contoh dari saya tidak cukup. Anda harus sendiri yang membuktikannya bahwa Quran min indillah, bukan min indi ghairillah. Ya, contoh. Surat Qaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Itu ya, ahruf al-muqatta'ah. Oke. Surat Qaf surat keberapa di dalam Al-Quran? 50, betul. Surah yang ke 50. Ada berapa jumlah ayat di dalam surat Qaf? 45, betul. Yang jauh di sini semua tadi saya dengar di alam gaib. Surat Qaf adalah surat yang ke-50 dan jumlah ayatnya 45 ayat. Sama dengan berapa? 45 tambah 50. Karena ada 95 huruf Qaf di dalam surat Qaf. Seandainya ini dari manusia pasti akan kacau itu positioning surat Qaf. Ternyata coba buka lagi, ada huruf Qaf di al-ahruf al-muqatta'ah di permulaan surat. Kalau tidak salah di surat Asy-Syura. Coba dibuka. Alhamdulillah sudah dapat surat Syura. Di depannya ada Ain, Sin, Qaf. Siapa yang bisa bantu saya bagaimana cara membaca Ain, Sin, Qaf di awal surat Syura? Ada yang bisa bantu? Satu orang saja buka Qurannya. Dapat? Dapat surat? Surat Syura. Surah 42. Surah 42 sudah dapat? Sudah. Tolong dibaca. Ain, Sin, Qaf. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain, Sin, Qaf. Betul bacanya? Wallahu Hamim, ha 2 harakat, mim 6 harakat. Mim. Ain berapa harakat? Dalam riwayat Hafiz boleh 4 harakat, khusus Ain. Tapi boleh 6. Sin 6, Qaf 6. Coba praktik. Ain 4, Sin 6, Qaf 6. Mulai. Tapi sama bacanya, bukan Ain, Sin, Qaf, bukan begitu. Ini ada ikhfa di antaranya. Ain, Sin, Qaf. Itu yang benar membacanya. Tapi menarik, ada huruf Qaf di sini. Surat Qaf surat yang berapa? Maksud saya surat surat yang berapa? 42. Jumlah ayatnya 53, betul. 42 tambah 53 95 juga. Karena ada 95 juga huruf Qaf di dalam surat Syura. Kalau itu bukan dari sisi Allah, mungkin akan kacau di sini. Dan ada banyak hal. Kalau dari sisi sains, saya kira nanti Mr. Lukman yang akan menjelaskan lebih jauh lagi untuk merasakan Al-Quran min indillah. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Dan yang terakhir, tujuan bertadabbur Quran adalah untuk membuka qalbu yang terkunci. Ini tujuan yang kedua. Afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi Quran? Ataukah qalbu mereka sudah terkunci mati? Saya ingin survei.
ingin survei, boleh sedikit, siapa di antara Anda semua, puan-puan dan tuan-tuan ini, yang tidak pandai cakap Arab, sehingga tidak paham Quran berbahasa Arab? Karena tidak paham Quran berbahasa Arab, lalu ingin tahu pesan Tuhan yang dalam bahasa Melayu, lalu pernah membaca terjemahan Quran dalam bahasa Melayu tuntas dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pernah membacanya sekali saja seumur hidup? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang tinggi. Alhamdulillah. Kira-kira berapa persen? 2%. Saya lihat sekitar 5. Saya di Indonesia begini, average rata-rata umat Islam di Nusantara ini yang sungguh-sungguh ingin tahu pesan Tuhannya dan pernah berusaha untuk memahaminya karena tidak pandai cakap Arab, lalu baca tafsirnya hanya 2%. Tafsir atau Terjemahan itu hanya 2%. Artinya adalah potensi masyarakat Muslim Melayu untuk bertamanjung bersama Al-Quran baru punya 2%. Setelah program ini mudah-mudahan lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.